Kita ke informasi selanjutnya, 21 kecamatan di Jember masuk kawasan rawan bencana. 21 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan rawan bencana hidrometeorologi. Kawasan itu rawan terjadi bencana banjir genangan, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Seperti beberapa waktu lalu kemarin, banjir sudah terjadi di Kecamatan Sumber Baru, Tanggul, dan Kecamatan Semboro. Sementara itu pada Minggu 14 November 2021 malam, banjir juga terjadi di Jalan Raya Jember Surabaya di Desa Langkap, Kecamatan Bangsal Sari. Banjir menggenangi jalan raya akibat saluran air tersumbat barongan bambu. Untuk mengetahui 21 kecamatan yang masuk kawasan rawan bencana, kita telah terhubung Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember, Bapak Mahmud Rizal. Halo, selamat sore Pak Rizal. Selamat sore. Iya, Pak Rizal, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana 21 kecamatan di Jember masuk dalam kawasan rawan bencana. Jika bisa disebutkan Pak Rizal, 21 kecamatan ini kecamatan mana saja Pak? Ya, sebenarnya yang paling prioritas kita jadikan perhatian adalah 8 sampai 9 kecamatan. Iya, mana saja itu Pak? Di antaranya mulai Sumber Baru, kemudian bergeser ke timur ke Tanggul, kemudian Bangsal Sari, Panti, kemudian Sukorambi, Patrang, Arjasa, dan Jelbuk. Serta tidak ketinggalan wilayah selatan timur yakni Silo ya. Ya, jika bisa dijelaskan lebih spesifik Pak Rizal, bencana seperti apa yang kemungkinan akan terjadi di beberapa kecamatan tersebut Pak? Ada paling tidak 3 yang akan berkemungkinan atau berpotensi di Kabupaten Jember itu, dan khususnya di 9 kecamatan itu adalah yang pertama adalah tanah longsor. Karena di peta Inaris yang disusun oleh BNPB dengan berbagai kementerian itu menghasilkan bahwa beberapa tempat diantaranya di 9 kecamatan itu zona merah gerakan tanah atau longsor. Nah, potensi ini kita gabungkan dengan juga perakiraan BMKG berupa curah hujan. Yang kemudian disebutkan dalam perakiraan itu, kita sebut akumulasinya, yakni 6 bulan selama musim hujan itu fokusnya di 9 kecamatan tadi. Begitu. Nah, dari overlay itu maka yang akan berpotensi tanah longsor itu adalah di 9 itu. Kemudian apabila longsoran ini menutup daerah aliran sungai, maka inilah yang kita takutkan kemudian terjadi banjir bandang. Jadi longsoran itu kemudian menutup das, kemudian menjadi bendung alami berupa material batu, kemudian tanah dan ranting-ranting pohon. Nah, setelah tidak kuat menahan curah hujan atau banyaknya air, volume air, bendung alami ini bisa saja nanti akan jebol. Ini yang terjadi saat 2006 banjir bandang Pati itu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang kita lakukan diantaranya adalah bahwa kita menentukan titik-titik tempat untuk mengamankan diri dari bahaya itu bagi masyarakat yang tinggal di 50 sampai 100 meter di bibir sungai begitu. Ya. Mengingat curah hujan saat ini masih tinggi Pak Rizal, bagaimana langkah antisipasi yang harus dilakukan warga dan juga pihak BPBD Pak? Ya, 2 hal sebenarnya, yakni melakukan mitigasi atau pengurangan risiko bencana begitu ya. Bisa reboisasi, kemudian melancarkan aliran air dari hulu ke hilir, kemudian di tengah masyarakat itu juga perlu dilakukan. Setelah mitigasi itu juga yang bisa dilakukan adalah kesiapsiagaan. Seperti tadi bahwa sudah harus menentukan titik-titik tempat evakuasi sementara
atau tempat sementara untuk berlindung dari ancaman terutama banjir bandang. Dengan ciri-ciri mungkin satu, munculnya debris di dalam das, yakni material-material lumpur, kemudian batu, kemudian ranting dan pohon. Nah, itulah salah satu ciri-ciri sudah terjadi longsor. Nah, biasanya diikuti oleh kemudian menurun drastisnya debit air. Nah, ini yang kita curigai bahwa terjadi bendung di atas. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu, dengan menentukan titik tempat evakuasi sementara yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa, serta 3 pilar di desa, serta BPD, serta mungkin Destana, serta relawan-relawan yang lain berembuk untuk menentukan mana jalur evakuasi, kemudian mana titik evakuasi. Dengan kita tahu itu, maka suatu saat kapanpun, ketika ada peringatan diri dari kami, yakni BPBD serta Forkompimda, untuk kemudian masyarakat harus mengamankan, itu dengan mudah bisa mengamankan di tempat evakuasi sementara itu. Untuk kemudian dilakukan langkah-langkah penanganan, begitu. Ya, jika kita berbicara mengenai titik evakuasi sementara, Pak Rizal, apakah dari pihak BPBD sudah melakukan sosialisasi, Pak, kepada masyarakat khususnya di 9 kecamatan yang menjadi kawasan rawan bencana ini, Pak? Ya, kemarin kita survei dulu tempat-tempatnya yang kira-kira rawan mana, kemudian kita berkoordinasi dengan Polres dan Kodim, untuk bersama-sama hingga di tingkat 3 pilar desa bersama tokoh masyarakat itu menentukan titiknya dan memberikan sosialisasi bahwa tempat evakuasi jika nanti ada tanda-tanda terjadinya longsor dan banjir bandang itu bisa ke tempat yang sudah kita tentukan itu. Gitu. Ya. Dan jika kita melihat memang curah hujan saat ini masih tinggi, silakan Pak Rizal bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka-mereka yang berada di kawasan rawan bencana. Silakan Pak Rizal. Iya, dari Sumber Baru hingga Jelbuk, plus yakni Kecamatan Silo, itu kepada masyarakat kami mohon jika ada tanda-tanda tadi yang saya sampaikan, munculnya debris di daerah aliran sungai, kemudian suara gemuruh umpamanya, itu dari aliran sungai yang di hulu, maka segera mengamankan diri. Biasanya ditandai oleh hujan lebih dari 2 jam gitu ya. Itu harus waspada, didengar-dengarkan, kalau ada gejala-gejala itu, segera kemudian mengamankan diri di tempat evakuasi sementara. Kemudian untuk masyarakat yang di hilir, yang kemudian mempunyai ancaman, yakni ancaman banjir genangan, saya yakin dari tahun ke tahun juga mereka sudah punya pengalaman untuk bagaimana mengamankan diri masing-masing. Dan saya yakin beberapa waktu yang lalu, tidak sampai 2 hari, kalaupun tidak ada hujan susulan itu sudah surut. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengamankan barang elektronik, kemudian mematikan listrik, dan langkah-langkah bagaimana mengamankan saat banjir genangan, itu wajib dilakukan. Begitu, Mbak. Ya, baik Bapak Mahmud Rizal, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.